Pernah nggak sih Anda merasa aneh? Kita ini kayaknya hidup di sebuah generasi yang paling nyambung satu sama lain, tapi kok rasanya justru paling kesepian? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng fenomena yang unik ini. Yah, nggak bisa dipungkiri lagi. Kita ini hidup di zaman di mana koneksi itu gampang banget. Mau ngobrol sama orang di ujung dunia, tinggal klik. Mau tahu kabar teman lama, tinggal buka medsos. Semua ada di ujung jari. Tapi, anehnya, di tengah semua kemudahan itu, ada sebuah ironi yang dalam banget. Zaman yang katanya paling terkoneksi ini, ternyata juga jadi zaman yang paling kesepian. Loh kok bisa gitu ya? Ini bukan cuma perasaan loh, datanya beneran ada, tingkat kesepian di seluruh dunia itu naik drastis, dan yang paling kena dampaknya itu justru anak-anak muda. Bahkan di Indonesia sendiri, banyak banget siswa yang ngaku nggak punya teman dekat, padahal followersnya mungkin ribuan. Terus muncul deh FOMO, alias takut ketinggalan zaman. Dan yang paling sedih, mungkin kita sering lihat satu keluarga di rumah duduk bareng, tapi semuanya nunduk liatin layar masing-masing. Dan ternyata perasaan ini tuh bukan masalah baru. Akarnya dalam banget. Dari awal mula, Alkitab aja udah bilang kalau manusia itu memang gak dirancang untuk sendirian. Jadi ini bukan sekedar masalah psikologis modern, tapi ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar tentang siapa kita. Oke, supaya lebih terarah, kita akan bedah topik ini lewat 4 pertanyaan. Pertama, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kedua, kenapa ini bisa terjadi? Ketiga, gimana solusinya dari sudut pandang Injil? Dan terakhir, oke, terus kita harus mulai dari mana? Nah, kita masuk ke bagian pertama. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Masalah utamanya ada di sini. Kita salah mengira koneksi itu sama dengan persekutuan. Padahal, keduanya beda banget. Coba deh lihat perbandingan ini. Kita tuh punya banyak banget chat, tapi kita kekurangan percakapan yang benar-benar bermakna. Kita punya banyak followers, tapi kita kekurangan sahabat sejati. Kita sibuk kasih update status, tapi kita kekurangan kejujuran tentang apa yang kita rasain. Kita punya hiburan yang gak ada habisnya, tapi kita kekurangan relasi yang punya kedalaman. Kondisi di Indonesia sekarang juga makin memperparah ini loh. Orang-orang pindah ke kota jauh dari komunitasnya. Budaya kerja yang super kompetitif bikin kita ngerasa harus terus-terusan produktif. Belum lagi tekanan buat selalu pasang citra sempurna di media sosial. Semua ini, sadar nggak sadar, bikin kita makin individualistis dan makin jauh dari persekutuan yang otentik. Oke, jadi kita udah tahu apa yang terjadi, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kenapa ini semua terjadi? Apa sih akar masalahnya yang paling dalam? Nah, ini dia argumen utamanya dari sisi teologis. Rasa sepi yang kita rasakan dengan sesama manusia ini sebenarnya cuma gema atau pantulan dari sebuah keterpisahan yang lebih besar, yaitu keterpisahan manusia dari penciptanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ia bersembunyi dari Tuhan, dan itulah awal mula dari segala keterasingan. Ada kutipan yang bagus banget dari Agustinus yang bilang, "Hati kami ini gelisah Tuhan, sampai ia menemukan istirahatnya di dalam Engkau." Ini persis menggambarkan kegelisahan spiritual kita, yang bikin kita terus-terusan nyari koneksi tapi seringnya di tempat yang salah. Dan untuk mengisi kekosongan itu kita sering banget lari ke yang namanya berhala digital. Kita cari validasi dari jumlah likes, kita bangun persona online yang jauh lebih indah dari kenyataan, kita pakai media sosial buat lari dari masalah, ya kan? Cukup scroll aja. Dan kita cari nyaman di relasi digital yang rasanya aman, karena risikonya kecil. Akhirnya, kita kejebak di dua jalan yang buntu. Yang pertama, kita mati-matian bangun citra diri yang sempurna biar dapat pengakuan. Hasilnya, identitas kita jadi rapuh banget. Jalan kedua, kita justru lari dari identitas kita, tenggelam dalam hiburan yang gak ada batasnya. Hasilnya, kita malah menghindari siapa diri kita sebenarnya. Dua-duanya sama-sama bikin makin kosong. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang penuh harapan. Apa solusinya? Disinilah letak perbedaannya yang luar biasa. Dunia digital itu menawarkan kita koneksi. Tapi Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, persekutuan. Dia nggak cuma kirim notifikasi dari surga, nggak. Dia datang, dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia hadir secara nyata. Puncaknya ada di atas kayu salib. Di momen itu, Kristus sendiri merasakan keterasingan yang paling dalam yang bisa dibayangkan manusia. Dia sampai berteriak, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kenapa dia harus mengalami keterpisahan total itu? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat, supaya kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah terasing lagi dari kasih Tuhan. Salib itu jadi jembatan yang menyambungkan kembali keterpisahan kita.
Nah, identitas baru di dalam Kristus inilah yang membebaskan kita. Tim Keller merangkumnya dengan indah. Kita ini lebih berdosa dari yang kita kira. Tapi di saat yang sama, kita itu jauh lebih dikasihi daripada yang berani kita harapkan. Kalau kita sudah aman dalam identitas ini, kita nggak perlu lagi kan sibuk cari-cari validasi dari dunia digital? Oke, konsep teologisnya luar biasa. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita mempraktekannya di dunia nyata? Kita harus mulai dari mana? Jawabannya adalah di dalam sebuah komunitas yang disebut gereja. Eits, tunggu dulu. Ini bukan soal gedungnya atau program-programnya. Ini tentang sebuah keluarga rohani. Sebuah tempat di mana kita bisa benar-benar dikenal apa adanya, diterima tanpa syarat, dipulihkan bersama-sama, dan dikasihi. Inilah peran uniknya. Dunia digital itu mungkin penuh dengan suara, dengan noise yang nggak ada habisnya. Tapi, gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang penuh dengan kehadiran Tuhan, dan kehadiran satu sama lain secara nyata dan tulus. Coba deh kita bandingkan sekali lagi. Dunia digital menuntut, tunjukin dulu performa kamu, baru kamu diterima. Tapi Injil bilang, kamu sudah diterima di dalam Kristus. Dunia bilang, bangun citra dirimu. Injil justru menawarkan, terimalah identitas barumu. Dunia cuma bisa bilang, jangan sendirian ya. Tapi Injil memberi janji, aku menyertai engkau senantiasa. Dan inilah janji utamanya. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan bisa membuat kita terasing ini, bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kesepian tidak akan pernah menjadi kata terakhir dalam cerita hidup mereka. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan secara pribadi. Di tengah dunia yang penuh dengan koneksi dangkal ini, di manakah Anda menemukan persekutuan yang sejati?